Halo teman-teman, seperti biasa sudah waktunya weekend. Sambil menikmati weekend, kita menjawab pertanyaan dari Instagramnya NFC. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Masih di channelnya Nusantara FX Community ya, NFC Forex TV nih yang di YouTube ini. Tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, ya, seperti ratusan video sebelumnya, teman-teman selalu mendapatkan manfaat untuk video edukasi ya. Ini adalah salah satu angle dari studio kita, di salah satu studio kita untuk terus bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua di bidang edukasi ya. Waktu video ini direkam, ini hampir weekend dan saya juga udah siap-siap mau punya planning apa gitu ya di rumah bersama keluarga. Mungkin teman-teman juga sekarang udah mulai ngejalanin waktu family time mungkin gitu ya, atau mungkin sudah udah mungkin jalan-jalan. Hati-hati teman-teman, kalau acaranya terlalu ramai sebaiknya dihindari dulu karena kita lagi PSBB ya. Kita lagi terus mengcounter bahasanya bukan mengcounter sih. Mungkin lebih ke meminimalisir penyebaran COVID-19 ini gitu ya, supaya kita sama-sama terus bisa bareng-bareng lagi, punya kebebasan lagi seperti sebelumnya, sambil nanti mudah-mudahan secepatnya juga teman-teman di medis bisa menemukan solusi yang terbaik buat kita semua sesegera mungkin gitu ya. Nah, karena pentingnya edukasi online, seperti halnya seminar kita yang sekarang juga punya kendala nggak bisa bikin offline gitu, saya harap ini bisa berguna banget buat teman-teman semua. Setiap minggu teman-teman selalu mengirimkan pertanyaan ke sini tuh, ke Instagramnya @nusantara_community di pojok bawah itu ya, yang merah orange itu. Di follow teman-teman di aplikasi Instagram @nusantara_community ya. Di situ teman-teman akan dapetin banyak banget manfaat. Teman-teman lihat semua edukasinya baik dalam bentuk video ataupun foto ataupun kata-kata ya, yang berbentuk cerita atau mungkin juga edukasi yang berbentuk teks seperti itu. Teman-teman bisa manfaatin semaksimal mungkin di Instagramnya NFC. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas yang pernah teman-teman tanyakan di hari Sabtu dan Minggu lalu tuh, sekitaran tanggal 26 September ya, kita bikin story-nya. Teman-teman masukin banyak banget pertanyaan dan ini sudah masuk ke saya banyak banget tuh gitu ya. Saya akan jawab coba beberapa pertanyaannya aja sama teman-teman semua yang kira-kira mungkin sangat berguna dan bisa kita dapetin manfaatnya bareng-bareng. Oke? Nah, yang pertama, ini dua pertanyaan nih ya, dua balon. Jadi satu orang yang nanya, Mas, bulan ini trading plan saya banyak loss-nya. Apa harus ganti trading plan? Oke. Kapan sebaiknya trading plan diganti? Ini dari @jclean.id, dari @jclean.id. Oke. Gini, Mas Jacqueline, Mas Jacqueline masa. Eh, Sebuah trading plan diganti ketika ternyata dia terus-menerus loss itu berapa lama kan gitu ya? Kapan sebaiknya? Apa harus ganti misalnya? Kalau harus ganti, yes perlu diganti. Apakah ganti seluruhnya? Belum tentu, tidak harus. Mungkin teman-teman hanya perlu tweak sedikit rule-nya saja. Oke? Mungkin kalau teman-teman perhatikan selama 1-2 bulan ke belakang ya, ketika video ini direkam ya, sekitar bulan September sama bulan Agustus yang lalu yang sebelumnya, teman-teman juga sudah mulai ngalamin transaksi loss kalau teman-teman ikutin semua signal di dalam NFC VIP misalnya. Nah, seiring berjalannya waktu teman-teman boleh gunakan apa yang kami lakukan. Nah, caranya ngapain Mas? Caranya gini, teman-teman review lagi semua transaksi yang loss yang kemarin, terus teman-teman cari bedanya apa sama transaksi yang profit. Ini keuntungannya kalau teman-teman sudah punya banyak banget catatan transaksi di masa lalu. Ya, makanya kalau teman-teman yang ada di dalam NFC VIP, teman-teman punya privilege untuk akses database kita tuh. Ada ratusan transaksi selama bertahun-tahun ke belakang yang teman-teman boleh lihat before and after transaction-nya. Nah, kapan sebaiknya diganti teman-teman? Kalau kita punya termin itu 3 bulanan teman-teman. Jadi bulan keempat itu nge-review transaksi di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ya. April nge-review Januari sampai Maret. Begitu juga bulan ke-7 itu nge-review yang 4, 5, 6. Bulan ke-10 ya, Oktober ini 2020 itu nge-review yang kemarin tuh, yang terjadi di Juli, Agustus, dan September, which is banyak banget transaksi yang loss memang, seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman, sejak pertengahan September kemarin kita bikin beberapa banyak perubahan tentunya, baik organisasinya direstrukturisasi, baik trading plan-nya kita tweak di banyak tempat gitu ya, dan sudah mulai menghasilkan profit yang konsisten di akun-akun yang belum kita publikasi sama teman-teman semua. Saya sangat senang kalau teman-teman lihat kemarin saya sampai beli sepatu karena saya ngerasa saya perlu membayar diri nih
Udah 2 mingguan kita profit konsisten luar biasa dengan transaksi yang cukup banyak. Dan ini akan kita mulai aplikasikan ke teman-teman di NFC VIP, ke akun PAM juga buat teman-teman yang mau jadi investor tapi nggak mau ngapa-ngapain, duitnya dikelola sama NFC, sekarang sudah siap untuk di follow gitu ya. Jadi mulai video ini direkam sampai seterusnya, teman-teman bisa hubungin salah satu admin di bawah video ini kalau teman-teman mau tahu lebih dalam tentang NFC VIP, pengen dimentorin langsung, apa yang kita lakukan, kenapa bisa profit dan seterusnya, atau mau untuk konekin dananya aja ke akun PAM kita gitu ya. So, kalau pertanyaannya kapan, sebaiknya 3 bulan sekali itu udah paling mantap deh. Udah paling pas kita lakuin. Setiap tahun, bertahun-tahun kita lakuin seperti itu. Ya, good question. Lanjut, untuk dari @hadek aja. Masih sama Om, macam-macam bentuk white space apa aja Om? Kemarin belum dibahas Om. Oke, kalau misalnya white space ini, teman-teman mungkin perlu webinar live menggunakan webinar jam kali ya. Nanti di bulan Oktober ini saya janji sama teman-teman semua, kan sebulan sekali minimal kita bikinin live webinar gratis buat teman-teman publik yang langsung live trading, live charting seperti itu. Nanti kita akan ngebahas juga tentang white space di saat itu, di kesempatan tersebut. Nanti bareng sama saya, teman-teman tunggu aja tanggal mainnya ya. Pastiin teman-teman masuklah ke dalam tribe kita di NFC Public Launch ya. Di nfcvip.net/komunitas. Kalau belum daftar, daftar. Di bawah video ini ada ya. Gratis. Oke. Lanjut, dari @Apollos Koyosoito, apakah alumni FFC dan workshop NFC diberikan sertifikat atau sertifikasi setelah kelas selesai? Oke, kalau FFC itu kita tidak pernah janjikan sertifikat, tapi mungkin ini ada baiknya. Saya akan bicarakan dulu, saya tidak janji. Nah, kalau workshop ya yang survival to mastery ya, bareng sama Mas Dwi Anggara yang ngajar, itu kemungkinan besar bisa. Saya sudah mengajukan permintaan tapi belum di-approve, mudah-mudahan bisa segera karena ini yang nerbitin sertifikatnya adalah Predictive Singapura, teman-teman. Kalau misalnya mereka approve, maka teman-teman semua alumninya akan dapetin, udah banyak banget tuh, banyak berapa orang ya? Mungkin 500 orang kali ada ya, saya nggak ingat pasti jumlahnya, tapi semuanya akan bisa didapetin deh, gitu ya. Mudah-mudahan, doain aja. Lanjut, udah pertanyaannya mana tadi nih? Dari The Duffy. Bisa gak rule-nya NFC dirobotkan atau diotomatiskan? Pernah coba buat? Ini menarik. Jadi rule-nya NFC sudah pernah coba dibuat robot teman-teman. Tapi memang ada banyak kendala yang tidak bisa dilakukan oleh robot yang tetap harus dilakukan oleh manusia. Secara teknikal kita bisa mengotomatiskan beberapa hal. Tapi tidak bisa 100%. Nah, contoh, robot tidak bisa membaca news ketika newsnya rilis. Itu yang pertama. Yang kedua, robot juga tidak bisa melihat tendensi bentuk chart yang hanya bisa dilihat oleh mata. Yang biasanya kita suka ataupun tidak suka itu nggak bisa diinput ke robot gitu. Itu yang agak susah. Seperti itu. Robot benar-benar plug 100% begitu aja. Nah, tapi yang lain misalnya kita mau menilai tren, teman-teman lihat RSW itu bentuknya robot. Teman-teman membantu menghitung lot dan pasang otomatis ke dalam akun teman-teman semua menggunakan trading assistant itu juga robot. Jadi banyak hal yang bisa dirobotkan sebetulnya, tapi tidak semua ya. Lanjut, dari @frankie_obp, ini juga 2 pertanyaan jadi satu nih, agak panjang. Mas Fadli, apakah mungkin suatu saat nanti entah kapan itu para institusi besar berhenti trading? Oke, cukup menarik. Dan apakah strategi yang Mas Fadli dan NFC terapkan saat ini sangat bergantung pada jejak institusi? Good question juga, lumayan lah dirimu ya. Oke, jadi gini, institusi, kalau teman-teman ikutin kelasnya Forex First Class ya, kita jelasin siapa institusi. Institusi itu banyak, ada bank-bank besar itu institusi, ada pemerintah di negara masing-masing itu institusi teman-teman, ada perusahaan-perusahaan finansial yang besar itu juga institusi ya, banyak banget teman-teman, dan mereka nggak mungkin berhenti trading kecuali satu. Kecuali mata uang di seluruh dunia jadi cuma satu. Misalnya jadi US dollar doang gitu. Rupiah hilang, Singapore dollar hilang, New Zealand dollar hilang, Swiss franc hilang, ya Japanese yen hilang, misalnya semuanya hilang, cuma USD doang, berarti institusi berhenti trading. Selama itu tidak terjadi, teman-teman, which is kemungkinannya sangat kecil ya, mungkin nanti ada, entah mungkin udah nggak ada gitu ya, kita nggak tahu kapan. Tapi itu jauh banget dari hari ini teman-teman. Jadi sangat-sangat masih mungkin. Oke? Tapi apakah kita bergantung pada jejak institusi? Bukan bergantung. Kita mencari jejak institusi. Oke? Kalau dibilang bergantung saya pikir enggak juga. Karena ada banyak teknik yang kita lakukan yang tidak peduli jejak institusi.
tapi kita perlu menerapkan sebuah technical yang mechanical. Nah, itu yang penting sama teman-teman semua. Mechanical itu maksudnya sangat mungkin bisa dilakukan tanpa ada pertimbangan keraguan sedikit pun. Kalau kondisinya A, maka actionnya A. Kondisinya B, actionnya B. Pasti seperti itu. Jadi nggak ada yang, aduh ini apa ya? Sebenarnya ini trennya apa ya? Gitu. Atau ini harus kita buy atau kita sell ya? Nah ini itu nggak boleh. Jadi rules-nya harus sangat-sangat mechanical, sangat-sangat hitam putih ya. Oke. Oke, yang lain beberapa pertanyaan yang lain rasanya sudah pernah kita bahas, teman-teman. Saya pikir mungkin itu beberapa pertanyaan yang perlu teman-teman tahu dulu. Thank you buat teman-teman sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini selalu memberi manfaat setiap kali teman-teman nonton video ini setiap weekend ya. Atau mungkin teman-teman nonton di masa depan ketika ini mungkin sudah rilis cukup lama. It's okay, nggak apa-apa. Selamat menikmati edukasinya ya. Dan teman-teman boleh share video ini kemanapun kok ya. Kita nggak pakai copyright, kita nggak peduli siapapun yang tonton. Hajar aja semuanya, berikan semuanya secara gratis karena kita dapetinnya juga ya bayar sih. Kita juga ilmunya bayar, pengalamannya mahal, tapi lebih besar keinginan saya untuk semua orang sebanyak-banyaknya dapetin manfaat dari NFT Forex TV, dari channel ini teman-teman. So teman-teman bisa subscribe channelnya ya, yang tombol warna merah diklik dijadiin warna abu-abu. Kalau udah warna abu-abu udah mantap betul ya. Dan teman-teman bisa share video ini, klik tombol share-nya ke banyak orang, bisa langsung ke Facebook, bisa di copy ya, linknya dipaste kemanapun yang teman-teman mau, ke grup WhatsApp, Instagram dan lain-lain. Instagram nggak ada grupnya, ke Facebook gitu ya, ke grup apapun lah, Telegram dan lain-lain, supaya banyak banget orang makin ngerti siapa NFC, niat NFC berbagi, dia ngerti, dia paham dan tetap bisa dapetin manfaatnya walaupun cuma gratis. Ya, oke teman-teman, itu aja dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya.